Setiap malam saya merenung, saya menanyakan, apa saya mau seperti ini terus gitu loh. Kapan saya mau berubah gitu kan? Dan bagaimana saya harus berubah? Saya nggak ngerti caranya. Saya nggak punya mentor. 3 bulan setelah saya bangkrut dari bisnis saya yang pertama di tahun 98, saya kemudian mendapatkan investor kembali dan saya mengontrak satu ruko di pinggir jalan raya utama di kota Batam. Saat itu ruko itu adalah ruko yang paling murah yang ada. Kontraknya hanya sekitar 4.000 Singapura dolar atau kalau uang sekarang mungkin sekitar 40 jutaan setahun. Tapi masalahnya lampunya dalam kondisi mati dan kemudian pada saat saya buka ruko tersebut, itu namanya barang ratusan kilo berantakan, jalan kaki aja susah, jadi saya jalan terus. Begitu. Dikarenakan apa? Banyak barang-barang berserakan dan baunya pesing. Kenapa? Kebanjiran. Kok bisa pesing? Iya, karena belakangnya juga ada selokan-selokan, mungkin juga airnya masuk ke situ. Saya butuh waktu 3 hari untuk membersihkan kotoran-kotoran itu, tidak hanya dari lantai bawah tapi juga lantai atas. Karena ini ada 2 lantai. Oke, lanjut. Karena sudah tanggung, saat itu adalah bulan Desember, saya lanjutkan, udahlah di tahun 99 awal aja saya baru buka. Sebelumnya di bisnis yang serupa, saya mengerjakannya semuanya one man show. Jadi pada saat saya keluar dari kontrakan office itu, atau dulu pakai rumah kontrakan teman saya tipe 36, hanya satu meja, mesin fax dan peralatan office. Nah, setiap kali saya tinggalkan untuk nyales, saya selalu divert teleponnya ke tempat HP saya. Masih pakai HP StarTech yang lipatan, saya beli second waktu itu. Kemudian, nah di bisnis yang kedua, karena pemodalnya memberikan kelonggaran sedikit masalah uang, jadi saya izin untuk ngambil satu sekretaris. Kenapa? Karena nggak efektif banget pada saat saya divert ini. Oke, HP bisa ke tempat saya, tapi saya kan ada di lingkungan industri dari jam 9 sampai jam 3. Nah, saat itu saya nggak bisa mengerjakan misalkan ya perkara yang nge-fax request for quotation atau permintaan penawaran ke Singapura, ke supplier-supplier yang lain. Jadi saya membutuhkan satu asisten nih. Nah, tahun 99 bulan Februari saya meng-hire karyawan pertama saya bernama Siti Yani. Dikenalkan oleh kawan saya di Astra. Siti Yani ini bisa dikatakan adalah karyawan saya paling sabar sedunia yang pernah saya kerja bersamanya. Saking sabarnya dia, saya nggak sabaran. Oke, kenapa? Karena memang sering Siti Yani ini orangnya mungkin tidak teliti ya, dan saya itu ketelitiannya agak sedikit berlebihan. Jadi jiwa perfeksionis saya itu parah banget ya pada saat itu. Saya nggak sabaran sampai masa kecil saya pun. Saya sering dikatakan oleh pembantu saya seperti gini, kowe dadi uang kok nyacat terus. Tahu nggak artinya? Artinya begini, kamu jadi orang kok nyacat terus. Nyacat itu apa sih? Mengkritik terus, ini kurang, itu kurang, itu kurang, itu kurang. Saking perfeksionis saya. Jadi masa kecil saya sudah seperti itu. Nah, waktu kuliah tambah lagi, semakin ya. Terus habis itu waktu kerja gitu juga. Sama. Makanya semakin teliti. Kenapa? Karena dididik di Astra. Yang ibaratnya dilatih untuk almost zero mistake kan begitu. Nah, jadi pada saat Siti Yani masuk hari pertama, hari kedua sudah briefing semua berjalan dengan lancar, mulailah saya tinggalkan ke lingkungan industri. Jadi jadwal saya itu setiap pagi 7:30 itu buka pintu, kemudian si Yani masuk, bersih-bersih, briefing sebentar, jam 9 saya sudah harus nyales. Jadi jadwal nyales saya jam 9 sampai jam 3, kemudian jam 4 saya sudah nyampe di office lagi untuk briefing dengan Yani mengenai kerjaan yang sudah dilakukan oleh dia.
Nah, ini berlanjut seperti itu. Nah, sekali lagi, pada saat itu, Yani yang mungkin kurang teliti membuat kesalahan. Karena saya sudah terbiasa minim mistake gitu kan, minim kesalahan. Setiap ada yang kesalahan yang berulang, saya jadi marah gitu kan. Dan saya gak sabaran orangnya. Saat itu lebih parah lagi. Saya bilang begini sama Yani kan, goblok! Nah, itu saya teriakin Yani. Dan tidak hanya teriak, tapi saya lempar. Ada tip X depan saya, tahu tip X penghapus tulisan itu, saya lempar. Wah, meskipun nggak saya lempar ke mukanya dia, saya lemparnya ke tembok. Cuman ya sama aja kan, dia kaget juga kan. Shock lah kayak gitu. Dia kaget gitu. Saya, goblok, salah terus. Saya gitu kan, kenapa? Karena memang pada saat kesalahan itu membuat penawaran kita ke tempat si calon konsumen ini atau ke perusahaan tersebut itu jadi salah. Terus kalau udah seperti gitu, pilihannya cuma dua. Saya meralat dengan risiko saya mendapatkan raport jelek ke tempat mereka. Bisa jadi tidak jadi closing. Karena, baru pertama udah salah. Misalnya begitu. Ya, pernah juga saya dimaki-maki juga nih, gara-gara pihak dari Singapura salah memberikan penawaran. Kemudian saya mau meralat. Oh, dia salah lagi. Saya yang dimaki juga oleh customer. Jadi hal yang serupa, ini jadi dimaki di sini, saya maki ke dia juga, akhirnya seperti itu. Nah, ini kejadian ini sebenarnya tidak mengenakan. Saya pada dasarnya juga termasuk orang yang sensitif terhadap perasaan saya. Jadi misalkan saya ya teman-teman, dari cerita-cerita saya kan Anda udah tahu sendiri kira-kira saya karakternya seperti apa. Saya emosional yes, tapi pada saat saya melakukan kesalahan, misalkan saya habis ngomong sombong pada Anda, kemudian saya malamnya tuh bisa susah tidur. Saya resah gitu loh, mengkoreksi diri saya sendiri. Nah, malam hari itu juga, setelah saya ngomong goblok sama Yani, dan melempar tip X itu, malam hari saya merenung. Renungan saya bertanya kepada diri saya sendiri seperti ini. Jaya, orang kayak kamu, pantas jadi pemimpin. Terus saya mikir, gak pantas. Saya gak pantas jadi pemimpin. Terus apa yang saya lakukan? Memang di Astra itu kita dilatih ya untuk bersikap sportif. Jadi kalau memang salah, ya minta maaf. Nah, keesokan harinya, sudah saya bilang sama Yani, Yan, aku minta maaf. Terus Yani ya dengan rendah hati bilang, oh enggak salah Mas Jaya kok, Yani yang salah kok. Terus dia bilang begitu, enggak juga sih Yan, aku juga salahku, kenapa aku membentak kamu. Aku marah-marah. Saya bilang begitu, sudah selesai. Siang itu dia buat kesalahan lagi. Saya teriak lagi, goblok! Nyesel lagi. Malam harinya saya merenung lagi. Meskipun perkataan tidak selalu goblok, kadang jangankan Yani, itu anak bos yang di Singapura, anak partner saya yang di Singapura, pemodal saya, itu pun juga saya maki dengan kata-kata, ya bahasa Inggris yang kasar lah begitu, FU lah gitu loh. Ya, sama SH, saya banting. Sampai bos yang di Singapura tuh telepon saya, come on Jaya, don't F my children please, dia bilang begitu kan. Saya bilang, ya bos, ya kenapa dia selalu membuat kesalahan kan begitu. Nah, jadi itu pun juga saya lakukan gitu kan. Nah, setiap malam saya merenung, saya menanyakan, apa saya mau seperti ini terus gitu loh. Kapan saya mau berubah gitu kan. Dan bagaimana saya harus berubah. Saya nggak ngerti caranya. Saya nggak punya mentor pada saat itu, kecuali partner saya di Singapura. Dan dia pun juga kalau ngomong jorok-jorok juga, melebihi saya malah ngomongnya. Nah, jadi kalau berguru dengan hati nggak sama beliau pastinya. Nah, pada saat itu juga Hakim juga belum ada, mungkin ya belum terkenal kan. Hakim terkenalnya tahun 2000-an, mungkin lebih. Nah, waktu itu tahun 99. Terus kemudian pada saat saya merenung tentang pertanyaan yang sama, apakah kamu pantas jadi seorang leader? Apakah kamu pantas sebagai seorang leader? Saya melihat di rak buku, sebetulnya itu rak itu cuman bukan rak buku khusus untuk buku, tidak gitu loh. Jadi meja kerja saya yang ada tempat raknya saya taruh di atas atau di tempat tidur, dekat tempat tidur saya. Kemudian di situ ada dua buku. Satu bukunya diberikan oleh teman saya pada saat saya mau jadi pengusaha. Saya diberikan satu buku, How to Win Friends and Influence People. Nah, buku itu sangat berpengaruh pada diri saya
di awal karena hanya ada satu buku itu dan saya baca untuk bagaimana sih saya berinteraksi sama orang, berkomunikasi sama orang. Saya baca buku itu. Itu teman saya dapat dari Multi Level. Oke, terus buku yang kedua, saya dapat dari Astra. Jadi Astra itu punya buku wajib. Yang saat itu ada trainingnya juga. Pada saat training, saya tidur. Nah, buku wajibnya itu nggak pernah saya baca. Itu ngintip di rak tersebut. Saya ambil judulnya Seven Habits of Highly Effective People. Cuman bukan buku yang ini buku yang bahasa Inggrisnya. Yang kita diberikan adalah buku edisi bahasa Indonesia yang terjemahannya parah merikiti. Jadi baca itu kram otak kita. Kayak bahasanya nggak ngalir karena mungkin bahasa Inggris di Indonesia kan letterluck begitu. Sudah. Ya seperti inilah kira-kira tulisannya, agak sedikit gede-gedean dikit ya. Tapi banyak banget tulisannya. Saya baca gini, ini enak udah, tebelnya minta ampun. Dan saya paksakan untuk baca, apakah ini mungkin solusinya? Apakah ini mungkin solusinya? Saya berpikir seperti itu waktu itu. Sudah, saya mulai baca. Malam hari itu saya baca. Dan 10 menit saya baca, otak saya buyar kayak gak konsen. Kayak, gak fokus. Kenapa gak fokus? Karena bahasanya susah banget. Ya, Anda mungkin sudah pernah baca terjemahan bahasa Indonesia Seven Habits itu, ya. Itu bukan terbitan Gramedia soalnya ya. Jadi biasanya penerjemahnya udah kayak ala kadar begitu. Oke. Nah, setelah itu saya mulai baca. Dan ini part yang pertama itu judulnya Be Proactive. Habits yang pertama ya, be proactive. Intinya apa? Di antara stimulus atau rangsangan, kejadian, dan respon kita, atau tindakan kita, sikap kita dalam menghadapi kejadian itu, ada ruang jeda di mana kita bisa memilih. Untuk memilih respon kita, apakah kita responnya A, misalkan marah, respon B, tenang. Wow, saya renungkan. Tapi nggak mudah. 10 menit saya nggak konsen. Saya coba besok lagi, nggak konsen lagi. Terus saya cari waktu apa yang paling saya konsen. Pagi hari, pada saat buang air besar. Wah, maaf ya. Ini true story. Jadi pada saat buang air besar, saya baca. Ini sebetulnya adabnya nggak benar. Tapi itulah saat yang terbaik buat saya baca. Ya, kenapa? Fokus, konsen. Saya hanya bisa membaca palingan waktu saat itu hanya 10-15 menit per sekali baca. Jadi harus dijeda lagi, baru saya bisa baca lagi. Nah, 10-15 menit itu saya baca setiap harinya. Tambah lagi kalau misalkan saya, ada peluang lagi, saya baca 10-15 menit lagi. Sekali baca 10-15 menit lagi. Dan buku itu habis baru 3 bulanan kira-kira. Tapi buku itu membuat perubahan yang besar pada pemikiran saya. Jadi dari situlah saya belajar untuk menjadi seorang yang proaktif. Nggak mudah terus terang. Bagi seseorang yang karakternya dan alisnya seperti saya. Dulu alis saya nggak melengkung begini belakangnya. Ya. Dulu di sebelah sininya begini banget. Kalau Anda lihat foto-foto saya yang lama, alis saya begini banget. Ya, lama-lama mulai melengkung. Mulai agak ada plekmatisnya nih. Ya. Dulu koralisnya habis banget. Nggak sabaran sama orang. Nggak sabaran sama tindakan yang salah. Tapi kalau saya salah, saya diam aja. Mencari pembenaran. Dulu seperti itu. Nah, disinilah saya belajar dari satu buku, ya teman-teman. Termasuk di terakhirnya, itu kan ada yang chapter berarti yang ke-7 ya, judulnya Sharpen the Saw, ya, atau mengasah gergaji. Nah, jadi apa sih dalam rangka mengasah gergaji itu termasuk membaca buku setiap harinya. Nah, disitulah setelah saya membaca buku yang kedua itu, saya mulai rajin membeli buku-buku, ngikutin training dan seminar. Saat itu saya ada di Batam. Jarang banget yang namanya seminar bisnis. Hampir tidak ada. Training bisnis mungkin tidak ada sama sekali pada saat itu. Di tahun 2000 saya ngikutin training bisnis yang pertama. Yang 3 hari saya ikutin. Dan pokoknya intinya tentang bisnis, tentang pemasaran ya saya ikutin. Jadi rata-rata setahun waktu itu saya mentargetkan minimum saya mengikuti 2 kali training. Bukan seminar. Kalau seminar bisa jadi berkali-kali. Training itu minimum 2 hari. Jadi saya ke Jakarta untuk ikutin training minimum 2 kali 1 tahun. Rata-rata waktu itu sekitar 3 kali 1 tahun. Nah, itulah kisah saya, teman-teman ya. Saya sangat takut untuk berbicara masalah leadership.
bolak-balik kalau disuruh ngisi tentang leadership, saya selalu mengatakan begini, insya Allah saya akan menjadi seorang team player yang baik, tapi saya belum tentu menjadi seorang leader yang baik. Jadi kalau suruh ngajar leadership, saya agak sedikit takut. Saya biasanya kalau leadership, saya lebih banyak menceritakan tentang orang tua saya, karena orang tua saya adalah great leader. Ayah saya adalah leader yang luar biasa, yang bijak. Nah, tapi bukan saya. Belum, insya Allah menuju ke sana. Semoga bermanfaat.